Walaupun melalui media daring, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi kita bersama. Selanjutnya bagi komunitas muslim, izinkan saya untuk mengajak menyampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabiin dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ucapan tahniah dan selamat saya aturkan dan saya persembahkan buat para peserta pelatihan yang pada hari ini menyandang sebuah status calon pegawai negeri sipil. Tentu saya memberikan apresiasi karena saya memahami bahwa tidak mudah dan tidak semua warga negara bangsa Indonesia bisa menjadi bagian dari aparatur sipil negara, abdi negara. Kita melewati berbagai fase-fase yang melelahkan. Diawali dengan seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, dan berbagai tahapan-tahapan yang lain. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Dan tentu rasa syukur bagi seorang insan yang beriman itu tidak selesai pada ruang-ruang lisan, tetap tidak berhenti pada ruang-ruang pemikiran atau penghayatan, tetapi harus diekspresikan melalui sebuah perilaku yang nyata bahwa rasa syukur kita harus diaktualisasikan melalui hikmah kita yang sebaik-baiknya hikmah. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Namun sebelum kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan uh, arah, orientasi, kebijakan, dan program-program strategis di Kementerian Agama. Pada dasarnya Latsar ini tentu ada dua makna ya. Makna yang pertama adalah makna administratif, di mana Ibu dan Bapak pada hari ini mengikuti pelatihan sebagai salah satu syarat untuk menanggalkan huruf C di statusnya CPNS jadi PNS. Yang kedua adalah untuk membangun kompetensi agar apa yang kita miliki relevan dengan penugasan kita di Kementerian Agama. Kementerian Agama memperoleh mandat untuk layanan agama dan layanan pendidikan agama dan keagamaan. Dan untuk itu, sebelum kita menyampaikan tentang pola-pola arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia, maka izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program prioritas di Kementerian Agama secara singkat. Dan untuk mempermudah pembahasan kita, izinkan saya untuk share screen. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam waktu belakangan ini, tepatnya di tahun 2024, di penghujung tahun 2024, kita melakukan sebuah aktivitas rutin, yaitu Rakernas. Rakernas ini pada dasarnya adalah untuk mencoba menyelami dan mendalami tentang arah dan orientasi serta kebijakan program prioritas di Kementerian Agama. Di dalam Rakernas ini kita melakukan berbagai ikhtiar untuk membangun sebuah ikhtiar bersama yang tentu saja relevan dengan isu-isu masyarakat pada satu dimensi. Pada dimensi lain juga mencoba membangun sebuah cascading atau turunan dari program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, di mana Bapak Presiden telah menetapkan Asta Cita sebagai program prioritas di ruang yang lebih luas, yaitu di ruang negara. Untuk Kementerian Agama dengan mandat sebagaimana saya sampaikan tadi di layanan agama dan layanan pendidikan agama dan keagamaan, maka kita melakukan berbagai penghampiran yang tentu saja relevan dengan asta cita pada satu dimensi, dan dimensi lain kita mencoba menelisik tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang relevan. Berbagai pemindaian lingkungan strategis bersama dengan para pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan menjadi ikhtiar kita di saat perumusan Rakernas ini. Di dalam Rakernas ini kita memutuskan ada 4 isu strategis yang relevan dengan tugas kita di Kementerian Agama, di mana isu yang pertama adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mewujudkan masyarakat yang rukun. Yang kedua, kita berkeinginan untuk menciptakan komunitas masyarakat yang maslahat. Dan yang ketiga, kita juga mengemban amanat dari konstitusi kita di samping dengan hasil environmental scanning,
termasuk pemahaman kita terhadap cita-cita, yaitu Kementerian Agama memperoleh mandat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pada sisi yang lain, karena kita adalah lembaga pemerintahan, maka kita perlu membangun semuanya dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, atau biasa kita mengenalnya good governance. Sehingga kalau kita susun berdasarkan pendekatan manajemen strategik, maka kita menetapkan bahwa arah dan orientasi utama kita di Kementerian Agama itu adalah mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas beserta bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan misi-misi yang dicanangkan di Kementerian Agama, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Selanjutnya di bidang layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kita memiliki visi misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren. Dan semuanya tentu saja dilakukan dengan proses peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, atau kita biasa mengenalnya sebagai good governance. Di dalam Rakernas yang saya sebutkan tadi, bahwa kita telah menetapkan tagline bagi Kementerian Agama, melengkapi dari ikhlas beramal sebagai salah satu tagline dan ciri khas ASN-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Kita menetapkan Kementerian Agama berdampak. Ini menandakan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan di Kementerian Agama, itu tidak boleh selesai pada ruang pemikiran, kemudian berhenti pada ruang-ruang penghayatan, tetapi teraktualisasi dalam program-program yang nyata, yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan, kerukunan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Ibu dan Bapak, di dalam Rakernas juga yang kemudian dituangkan ke dalam Rensra kita telah menetapkan Asta Protas di Kementerian Agama. Asta Protas ini adalah 8 program prioritas. Yang pertama, kita membangun sebuah fondamen yang kuat agar semua proses pembangunan, baik dari semua dimensi ya, dimensi ekonomi, dimensi infrastruktur, dimensi sosial, memiliki fondasi yang kokoh, yaitu kita menciptakan sebuah iklim kemasyarakatan yang rukun. Sehingga program yang prioritas pertama itu adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Sebuah kerukunan hanya bisa muncul apabila dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Oleh karenanya, maka dalam beberapa bulan terakhir, sekitar bulan Agustus, kita mencanangkan kurikulum berbasis cinta sebagai salah satu model pendidikan kita. Bagaimana kita membangun sebuah sistem pendidikan yang juga memberikan nilai-nilai pemahaman tentang nilai-nilai cinta dan kemanusiaan. Dan program prioritas kedua mencoba menelisik, menelaah tentang kondisi aktual dan faktual di alam semesta ini, di mana kita tengah mengalami sebuah perubahan iklim yang luar biasa, dan kita hampir menyentuh sebuah keadaan yang darurat, di mana gejala-gejalanya sudah muncul. Berbagai musibah-musibah, bencana alam yang dulu tidak pernah ada, sekarang ada. Perubahan waktu musim, itu juga menandai dari proses perubahan iklim yang tendensinya atau tunnya membawa pada ruang-ruang yang negatif. Kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa berbagai gejala-gejala ini tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sebetulnya kalau merujuk pada pemahaman Gandhi, beliau pernah menyampaikan kalimat yang sederhana dan ini bisa memantik diskusi yang teramat sangat panjang. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya dunia ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia, tetapi tidak akan mampu memenuhi keinginan dari orang-orang yang serakah. Ini menandakan bahwa sebetulnya bumi ini baik-baik saja apabila tidak dilakukan eksploitasi yang berlebihan.
Tetapi eksploitasi yang pada hari ini terjadi di bumi kita itu dieksploitasi secara berlebihan dan uh, mengarah pada ketidakmampuan bumi untuk melakukan sebuah proses recovery. Dan untuk itu maka Kementerian Agama mencoba memberikan kontribusi positif di dalam menciptakan semesta, di dalam menciptakan bumi yang berkelanjutan dengan menerbitkan sebuah konsep yang bertajuk penguatan ekoteologi. Penguatan ekologi ini didasari oleh sebuah gagasan bahwa ekosistem yang dibangun yang ada di dunia ini itu perlu ditata kelola dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau tadi ada bunyi serakah, maka kata kunci dari penolakan terhadap serakah ini adalah kehadiran nilai-nilai agama. Dan kalaulah eksploitasi itu pada ruang logos, maka kita harus memiliki sebuah dimensi di atas logos agar logos itu mampu dikendalikan dengan baik. Dan itu yang kemudian kita sebut dengan nilai-nilai spiritual. Bagaimana menggabungkan dua konsep antara ekologi pada satu sisi dengan teologi pada dimensi lain, itu harus diintegrasikan sehingga kita dapat menapaki kehidupan yang beradab di dalam dunia yang terawat. Yang ketiga, yaitu layanan keagamaan berdampak. Artinya bahwa layanan-layanan agama yang disajikan oleh kita bersama sebagai ASN di Kementerian Agama harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentu kesejahteraan ini tidak sekedar dipahami pada ruang-ruang kehidupan ketika kita menjalaninya di dunia, tetapi juga memiliki modal yang cukup untuk menapaki kehidupan di yang abadi, yaitu di akhirat. Dan yang keempat, yaitu kita berkeinginan untuk mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Pendidikan yang kita bangun tentu harus memiliki nilai-nilai yang relevan dengan kondisi kekinian dan tetap ajeg di dalam menjaga pembentukan karakter anak bangsa. Dan dia harus ramah karena madrasah atau sekolah pada dasarnya adalah rumah kedua bagi anak-anak bangsa untuk tumbuh dan berkembang. Maka tidak boleh ada kekerasan-kekerasan di lembaga pendidikan kita, baik dalam bentuk bullying, dalam bentuk intoleran, maupun kekerasan-kekerasan lainnya. Dan selanjutnya di pendidikan kita pun adalah menganut model terintegrasi. Artinya bahwa mekanisme pendidikan yang dilakukan di madrasah kita, di lembaga pendidikan keagamaan dan agama kita, itu harus menyertakan nilai-nilai penajaman terhadap pemahaman keagamaan. Di bidang apapun yang menjaga akhlak manusia dan menjaga peradaban, itu adalah agama. Dan agama diintegrasikan menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan dari proses pendidikan kita. Kemudian yang kelima itu adalah pemberdayaan pesantren. Pesantren memiliki tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, yang kedua fungsi dakwah, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Dan kita melakukan penguatan kembali terhadap satu lembaga pendidikan yang genuine, yang khas di Indonesia, melalui berbagai program, baik yang menyentuh pada dimensi-dimensi pendidikan atau pada ruang-ruang dakwah serta pemberdayaan ekonomi. Kemudian yang keenam itu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Di agama-agama apapun selalu ada dana charity, dana kebajikan dari penganutnya. Untuk komunitas muslim kita mengenal ada kurang lebih 18 tema bagaimana seorang muslim berbagi rezeki yang dimilikinya. Ada bentuk zakat, infak, sodako, wakaf, dan lain sebagainya. Itu harus menyentuh hal-hal yang produktif. Artinya bahwa dana-dana umat ini harus juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan memiliki keberlanjutan yang baik. Dan selanjutnya yang ketujuh itu adalah sukses haji. Pada tahun 2025, penyelenggaraan haji masih dilakukan di Kementerian Agama dan alhamdulillah hasilnya alhamdulillah relatif baik. Tetapi pada tahun 2026
itu akan dilakukan oleh Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Maka kewajiban kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama adalah menyediakan sebuah proses transformasi yang smooth agar berjalan baik-baik saja sehingga fungsi perlindungan, pelayanan bagi jamaah haji termasuk bimbingan itu dapat berjalan dengan baik dan negara tetap hadir untuk menyukseskan rukun Islam yang kelima bagi jamaah haji Indonesia. Dan yang kedelapan, hal yang tak kalah penting adalah untuk kita berkeinginan untuk membangun sebuah proses layanan yang efektif, efisien, dan produktif dengan menghadirkan teknologi. Karena teknologi adalah sebuah perangkat yang mampu menciptakan layanan yang kalau disebut dengan nama-nama ikan itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ditaruh di dalam kulkas. Jadi kerja lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele namun tetap berkualitas, kurang lebih begitu. Dan masuk pada dimensi berikutnya, yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia. Sebelum saya menyampaikan tentang pengembangan sumber daya manusia ya, tujuannya adalah mencoba memperkecil kesenjangan antara kompetensi yang kita miliki dengan arah orientasi sebagaimana yang disebutkan tadi, maka mudahnya kita bisa menemukan program dan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama itu melalui pendekatan leksikal. Dari sisi kata saja, pengembangan sumber daya manusia, Mas Latif, ini ada maka kita bisa melihat bahwa aksentuasinya berada pada manusia, di mana manusia menjadi aktor, di sana menjadi objek sekaligus subjek dari proses pengembangan ini. Maka pengenalan kita terhadap manusia itu menjadi penting. Ada sebuah kaidah yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Secara kontekstual, kita bisa memahami bahwa barang kalau secara tekstual kan kita bisa menerjemahkan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tetapi secara kontekstual kita bisa memahami bahwa sebuah untuk meningkatkan derajat manusia itu maka hal awal adalah bagaimana kita mengenali manusia. Dan untuk menemukan kenali manusia ini, izinkan saya pada forum yang terhormat ini mencoba melihat berbagai definisi tentang manusia. Definisi yang pertama, saya masuk ke dunia Arab klasik, di mana dunia Arab klasik pernah menyebut manusia dengan definisi al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Dari definisi ini kita bisa menarik hal yang elementer dari seorang manusia, bahwa manusia itu apabila dia tidak memiliki akal yang berujung pada nilai-nilai kebijaksanaan, maka tidak ubah dia dengan makhluk yang lain, tidak berbeda dengan makhluk yang lain. Dan ketika kita masuk pada abad pertengahan, kita akan ketemu dengan seorang filosof yang bernama René Descartes. Dia pernah menyatakan, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dari dua pemahaman ini, maka kita bisa melihat hal yang substantif dari manusia, bahwa tolok ukur eksistensi seorang manusia tidak terletak pada apakah dia cantik atau ganteng, apakah dia tinggi atau pendek, apakah dia tambun atau kurus, tetapi sejauh mana dia mampu mendayagunakan akalnya sehingga dia mampu menapaki kehidupan secara bermakna dan menjalani fungsinya sebagai hamba Tuhan dengan baik. Dan Ibu Bapak, karena akal adalah sesuatu hal yang substantif di manusia, maka pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama yang pertama tentu harus menyentuh akal. Dan kemudian apabila kita merambah ke dunia pemikiran filsafat lebih jauh lagi, maka kita akan ketemu dengan Aristoteles, di mana salah satu dialog Aristoteles dengan muridnya, ketika muridnya bertanya siapa kita, Aristoteles bilang kita adalah kebiasaan. Kita adalah hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga Ibu dan Bapak, kalaulah kita ingin menilai seseorang, tengoklah dari kebiasaannya. Kalau kebiasaan dia baik, maka dia adalah insan yang baik. Kalau kebiasaan dia sembrono, maka dia adalah orang yang sembrono. Dan karena kita adalah kebiasaan,
Maka untuk merubah kita, rubahlah kebiasaan. Dan merubah kebiasaan itu berdasarkan pendekatan Stephen Covey, penulis Hubungan buku. sama Dia menyebut bahwa sebuah kebiasaan itu dibentuk oleh tiga hal yang secara paralel harus dimiliki oleh seorang. Yang pertama yaitu knowledge, yang kedua skill, dan perilaku. Perlu iki bener iki. ya, perlu saya sampaikan bahwa pengetahuan akan membentuk perilaku seseorang. Jadi gini, ada orang yang punya perilaku tidak biasa mandi gitu ya. Karena pengetahuan dia menyebut bahwa dia melihat ya, dia pengalaman dia ya. Dia melihat ada orang yang mandi sehari 4 kali, ada yang melihat sehari 2 kali, atau bahkan tidak mandi gitu. Ternyata wajahnya tetap aja, dia punya teman yang wajahnya biasa saja, mau mandi berapa kali pun tidak mengubah apapun. Maka dia tidak akan punya kebiasaan mandi, karena perspektifnya terbatas, pengetahuannya terbatas pada perubahan wujud. Dia lupa dengan aspek kesehatan, dia menanggalkan aspek-aspek yang lain, aspek etika dan lain sebagainya, yang kemudian menciptakan kebiasaannya seperti itu. Tetapi pengetahuan juga tidak cukup apabila saya masuk ke ruang yang lain, misalnya sebuah aktivitas yang bernama berenang. Ada orang yang memahami tentang ilmu berenang secara komprehensif. Dia paham bahwa manusia ketika di air, maka dia tidak akan tenggelam, tetapi mengambang sebab berat jenisnya di bawah 1. Walaupun dia diam, dia akan mengambang. Dia paham gaya-gaya dasar berenang, ada gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu. Dia juga tahu kenapa manusia bisa bergerak di atas air atau di air, karena dia kenal dengan hukum Newton, wabil khusus tentang hukum aksi-reaksi. Tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang baik ini tidak akan punya kebiasaan berenang apabila dia tidak memiliki keterampilan. Katakanlah begini, orang yang memiliki pengetahuan ini ketika dikasih air, dia tenggelam lagi. Berarti dia punya knowledge, tidak punya skill. Begitu Pak Nur Rahman Putra Wardana, jangan diotak-atik aja. Oke, oke, oke. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak, ada orang yang juga dia memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi tidak memiliki, dia memiliki keterampilan, dia bisa berenang, tetapi orangnya mager, malas gerak, maka dia juga tidak akan punya kebiasaan. Kebiasaan itu hanya bisa dibentuk melalui 3 pendekatan, yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan yang terakhir adalah usaha, effort, atau biasa kita menyebutnya perilaku. Maka, kalau boleh saya membuat sebuah definisi tentang pengembangan sumber daya manusia, maka pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dilakukan secara sistemik dan terencana untuk mengubah 3 hal yang fundamental di dalam manusia, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Dan mencoba merangkai gambaran tentang manusia dan pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Maka muara dari pengembangan sumber daya manusia itu adalah untuk mencerdaskan manusia. Dan bentuk kecerdasan ini boleh jadi kalau kita menggunakan berbagai pendekatan, ada yang menyebutnya 3 jenis. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Ada yang menyebut 4 kecerdasan manusia ditambah dengan PQ. Ada yang menyebutkan belahan otak ada 5 wilayah. Ada yang menyebut 6, ada yang menyebut 8, ada yang menyebut 9. Tetapi mudahnya kita pada hari ini hanya membahas untuk 5 jenis kecerdasan saja. Dan ini yang akan kita lakukan di Kementerian Agama, termasuk di dalam Latsar ini. Ibu dan Bapak peserta pelatihan yang berbahagia, yang pertama yang akan kita lakukan di dalam pengembangan sumber daya manusia adalah kita berusaha meningkatkan kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual?
Kecerdasan intelektual adalah kemampuan manusia untuk mendayagunakan akal pikirnya untuk memahami hukum sebab akibat, hukum kausalitas, atau hukum konsekuensi. Apabila, jika, maka. Itu aja. Apabila kita makan, maka kita akan memiliki cukup energi untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Apabila saya tidak minum, maka saya akan haus dan tidak mampu menjalani kehidupan dengan baik untuk sekian jam. Apabila saya berbuat baik, maka dunia akan menyapa saya dengan baik. Apabila saya rajin, maka saya rajin belajar, maka saya akan pintar. Dan itu adalah ilmu yang mendasar yang akan kita pelajari bersama di dalam dunia pekerjaan kita. Bagaimana kita memahami pembentukan Tor dan lain sebagainya dengan hukum sebab akibat. Dan kemudian yang kedua, dari kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan kita untuk merangkai sebuah kerangka kerja prioritas. Kerangka kerja prioritas itu sebetulnya kita ingin melakukan semua hal yang baik itu pada saat ini juga. Tetapi karena ada keterbatasan resources, keterbatasan sumber daya dari mulai waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya, maka kita menyusun sebuah skala-skala prioritas. Yang dimaksud dengan skala-skala prioritas itu adalah menata sesuatu hal yang didahulukan dan yang kemudian. Itu berdasarkan dimensi kebutuhan kita dan itu menentukan tingkat kecerdasan kita. Saya sebut saja begini, di pagi hari ketika Anda bangun, hidup kita berantakan. Kita punya berbagai tuntutan dari kehidupan kita. Ada panggilan alam, ada beresin baju, ada beresin tempat tidur, ada mandi, ada gosok gigi. Dan kemudian Anda menyusunnya menjadi sebuah kerangka yang lebih teratur. Dan kalau saya merujuk pada, saya ngingetin lagi ya, Mas Nur Rahman jangan diotak-atik terus. Anda duduk baik aja. Ya, duduk baik aja. Keganggu ke sini ya. Oke. Ada sebuah lirik yang tajuknya bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membereskan tempat tidurku. Ini adalah sebuah kerangka program prioritas yang menggambarkan Anda menggabungkan puzzle-puzzle di dalam kehidupan Anda, sehingga puzzle itu memberikan gambaran yang utuh tentang kehidupan Anda. Jadi, Anda pada hari ini setelah jadi CPNS, tentu ada tuntutan-tuntutan kehidupan bagi Anda, tetapi Anda tidak bisa melakukannya semua dalam waktu momentum yang sama. Pada saat yang sama, Anda pengen punya rumah, Anda pengen punya kendaraan, Anda pengen punya pasangan permanen dalam hidup Anda, memiliki istri atau suami. Anda akan menyusun kerangka itu di dalam sebuah kerangka prioritas, terserah mana yang diduluin karena Anda yang beritahu tentang kehidupan Anda. Tetapi itu menggambarkan kecerdasan Anda. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seorang manusia untuk menata dan mengatur kondisi kejiwaannya pada kondisi yang stabil. Manusia itu punya hati, dan hati itu harus ditata. Jadi kalau saya merujuk pada definisi dari kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menata hati, mengelola jiwa, mengharmonikan kalbu, agar selaras dengan dinamika kehidupannya. Ekspresi-ekspresi emosional dari manusia, misalnya marah, kecewa, kemudian benci, selanjutnya ada bahagia, ada gembira. Itu adalah ekspresi kemanusiaan, tetapi kondisi apapun tetap membuat Anda stabil. Jangan pernah kondisi hati Anda itu mengganggu setiap pengambilan keputusan yang Anda ambil. Jadi Anda tetap adil pada posisi-posisi tertentu, walaupun posisi hati Anda tengah berada pada dimensi-dimensi yang tidak baik-baik saja atau malah lagi gembira. Saya ingin mengingatkan misalnya marah. Saya ingin mengingatkan pada kita bersama, apakah marah itu wajar? Sepanjang Anda tahu tujuan dari marah itu, maka ya baik-baik saja marah itu. Kenapa sih Anda marah? Marah itu adalah sebuah perilaku antagonis yang dilakukan oleh seseorang akibat dari pelanggaran terhadap pertama janji.
pengingkaran terhadap aturan, atau dia menabrak terhadap pedoman-pedoman hidup, maka seseorang akan marah pada pihak lain. Kemarahan itu adalah sebuah ekspresi agar orang kembali pada kesepakatan awal, mentaati aturan, atau menjalankan pedoman-pedoman di dalam kehidupan. Jadi, Ibu dan Bapak, saya ingin bilang bahwa marah itu baik-baik saja gitu ya. Marah itu ya biasa saja karena tujuannya baik. Tetapi ketika marah itu berada pada posisi yang tidak mampu ditangani oleh kondisi kejiwaan seseorang, maka dia berada pada titik yang membahayakan. Paling tidak saya ingin menyampaikan pada Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa ada tragedi-tragedi kemanusiaan yang seringkali muncul akibat dari kemarahan yang tidak mampu dikendalikan. Kalau beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar tentang kasus Carok, itu penyebab utamanya tentang urusan sapa menyapa aja. Ada orang ngeliatin, kemudian orang yang dilihatinnya merasa tidak nyaman, dia bilang ngapain lihat-lihat gua gitu. Kemudian yang lihat ya suka-suka gue, mata-mata gue gitu ya. Itu pada jam berikutnya ada orang nyusul seterusnya dan kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. Di antara mereka saling menyerang dan akibatnya juga ada kematian. Dan saya ingin menyampaikan bahwa banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang saya sebut tragedi kemanusiaan, itu akibat dari seorang manusia yang tidak mampu menjaga kemarahannya pada skala yang normal. Ada seorang anak yang menampar ibunya, ada seorang ibu membuang anaknya. Itu akibat dari emosi yang tidak terkendali. Dan kita bisa melihat, ini cerita hipotetik aja ya, tetapi boleh jadi benar sih ya, saya hanya baca saja. Ada seseorang yang baik-baik saja, baik dari sisi sopan santun, baik, dia orang pintar. Kemudian satu saat dia mengalami sebuah momentum yang sungguh tidak dia kehendaki. Dia lagi nyopir kendaraan, kemudian ada yang nyalip. Yang nyalip ini pakai motornya motor bro, wong 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 gitu ya. Kemudian entah apa yang terjadi dengan sepeda motor ini, tiba-tiba ngalangin di depan. Ngalangin di depannya, kemudian kesel lah orang ini ditabraknya gitu ya. Padahal orang ini dikenal orang baik ya. Orang baik, orang pintar, orang santun, ditabrak. Dan dilalah. Yang terjadi adalah patah tangan, kemudian orang yang ditabraknya tidak menerima, kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib, dan akhirnya kemudian dihukum dihukum selama 3 bulan, masa percobaan 6 bulan, artinya tidak dipenjara, tetapi dia punya catatan kriminal, dan ujung-ujungnya masa depannya terganggu akibat dia tidak mampu menangani momentum kemarahan yang sesaat terjadi. Dan harapan saya, Ibu dan Bapak, Anda adalah orang yang menjaga emosi Anda. Dan amanat saya sederhana saja, jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Sebab ketika engkau marah, setengah kecerdasan lagi hilang. Dan kecerdasan emosional ini juga perlu dijaga ketika Anda sangat bahagia. Saya punya sahabat peserta latsar kita yang bernama Andi Anggito. Andi Anggito ini tengah mencari pasangan hidup. Karena dia sudah CPNS, sudah merasa hidupnya stabil. Kemudian dia bertanya pada perempuan dekatnya, dia bilang begini, "Will you to be my wife?" Gitu, masa dia. Ya, si cewek cuma senyum aja. Kemudian Anda bertanya ulang, pakai bahasa Indonesia, sekarang khawatir nggak ngerti. "Maukah engkau menjadi istriku?" Dia jawab dengan senyuman pula. Kemudian yang terakhir pakai bahasa daerah. Jawabnya tetap senyum. Karena bingung, senyum-senyum terus. Nanyalah sama temennya. Dan dibilang kalau senyumnya seorang perempuan itu pertanda dia mau. Dan Mas Adi kemudian seneng. Dan dia bilanglah sama calon istrinya itu. Kalimatnya sederhana. "Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, badai kan kuterjang untuk memperoleh senyum indah." Wow. Karena senyumnya itu menandakan dia. Nggak butuh lama, 4 bulan kemudian nikah. Dan 6 bulan setelah nikah, istrinya belanja ke Alfamart. Jaraknya nggak jauh dari rumah. 550 meter lah. Tiba-tiba hujan gerimis. Nah, istrinya ini telepon ke suaminya, ya wajar aja ya, manten baru.
Mas Adi tolong jemput dong, gitu. Lagi gerimis, Mas Adi cuma bilang gini, iya minta jemput. Tahu lagi gerimis, katanya begitu. Tunggu sebentar. Katanya badaikanku terjang, eh, lautan kanku seberangi. Baru ketemu dengan gerimis aja udah repot. Hati-hati ketika engkau bahagia. Jangan pernah engkau memberikan janji ketika engkau bahagia, sebab biasanya janjimu melebihi kemampuanmu untuk memenuhinya. Itu kecerdasan emosional, dan itu akan kita hantarkan betul, karena Anda akan mengalami dinamika kehidupan yang luar biasa di pekerjaan ini, kadang-kadang memancing emosi Anda, membahagiakan juga, dan Anda harus tetap pada ruang-ruang yang stabil secara emosional. Di ruang kecerdasan fisik, saya ingin menyampaikan sebuah kaidah dari dunia Latin yang menyebut mensana in corpore sano. Kaidah Arab menyebutnya al-aqlus salim fi jismi salim. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kaidah Arab menyebut bahwa sebuah pemikiran yang sehat itu muncul dari pikiran yang sehat. Saya ingin menyebut bahwa Mas Hashim Asy'ari, peserta latsar kita, itu kalau lagi sakit gigi, itu nggak bisa akan berpikir dengan baik, apalagi badannya terkapar gitu ya. Maka saya ingin bilang bahwa tempat tentang sayangnya kita terhadap badan kita mesti sehat ya. Kenapa kita harus jaga badan kita? Sebab badan kita ini satu-satunya tempat kita menitipkan hidup. Badan kita ini satu-satunya tempat menitipkan bahagia. Dan badan kita satu-satunya tempat untuk menitipkan sebuah proses riadoh pada Sang Holi. Ketika badan Anda terganggu, maka pikiran Anda terganggu. Ketika badan Anda terguncang, maka boleh jadi kebahagiaan Anda pun terguncang. Dan ketika badan Anda tidak baik-baik saja, maka boleh jadi proses ibadah Anda menjadi tidak sempurna. Sayangi badan Anda, dan di pelatihan-pelatihan di Kementerian Agama pasti Anda diajarkan untuk membangun sebuah kebugaran fisik. Nanti kita akan belajar bersama, pagi hari kita melakukan senam untuk habituation, pembiasaan agar hidup di dalam dunia yang menyehatkan. Di kecerdasan fisik juga bisa diterjemahkan melalui pendekatan seperti ini. Uh, kita kita itu kerap kali dinilai oleh orang berdasarkan penampilan fisik. Maka saya ingin berpesan pada kita bersama ya, agar menampilkan fisik secara baik ya, tetap ya fisik kita, baju kita baik, kemudian cara berpakaian kita baik. Terlalu banyak eksperimen-eksperimen sosial yang menentukan bahwa kerap kali derajat seseorang, penerimaan orang lain itu ditentukan oleh apa namanya, cara Anda mengelola fisik Anda. Jadi saya ingin mengamanatkan pada kita semua, tolong kelola fisik Anda dengan baik, pakai atribut-atribut yang baik, sebab orang akan menilai pada fase awal, 4 detik pertama, bukan pada kecerdasan Anda, tetapi pada penampilan fisik Anda. Kemudian berikutnya kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah kemampuan manusia untuk mengelola hubungan relasi sosial dengan sesamanya agar dapat berjalan dengan baik. Di Kementerian Agama ini diperkenalkan istilah 7S. Apa itu 7S? Dari mulai sapa, salam, santun, sopan, sabar, semangat, dan sportif. Sportif artinya bahwa Anda harus pandai berterima kasih apabila Anda menerima sesuatu kebaikan dari orang lain. Dan minta maaf apabila Anda bikin sebuah kesalahan yang mengganggu pada pihak yang lain. Ada semangat melayani, ada sopan, dan jangan lupa sekarang orang sensitif dengan penggunaan bahasa. Gunakan diksi-diksi yang baik. Gunakan kata-kata yang terpilih, bagaimana Anda memilih dan memilah kata-kata yang baik, menjahitnya di dalam kalimat dan frasa yang nyaman, itu menjadi hal yang penting bagi kita bersama sebagai pelayan masyarakat. Slip of tongue, slip aja dikit, di framing orang selesai sudah. Maka saya ingin mengamanatkan pada Anda semua, ketika Anda melayani siapapun, ketika Anda berhadapan dengan siapapun, maka gunakanlah kata-kata yang baik. Sebab itu akan menentukan derajat keberhasilan Anda dengan orang lain. Bangunlah kehidupan kita. Di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka kemampuan Anda untuk mengkolaborasi, bersinergi, menjadi bagian dari proses kebersamaan itu menjadi penting.
dan kehadiran kita harus menyenangkan banyak pihak. Kebermaknaan kita di dalam sebuah kelompok itu bukanlah pengganggu, tetapi dia akan menjadi pemberi warna yang membahagiakan semua orang. Dan yang terakhir yang akan kita kembangkan yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual pada dasarnya adalah untuk mengembangkan memiliki pengetahuan, penghayatan dan pemahaman yang memadai bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya memiliki relasi yang kuat dengan Sang Holik dalam menjalankan fungsi kehambaan. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kecerdasan spiritual, kita ingin memperkuat bahwa setiap helaan nafas Anda, setiap detak jantung Anda, setiap aktivitas yang Anda lakukan, itu senantiasa berada dalam koridor-koridor pemantauan Sang Holik. Anda tidak perlu lebih takut dibanding tidak lebih takut dari pengawasan manusia dibandingkan dengan pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat lebih mendalam karena dia tahu ruang-ruang kalbu Anda. Sementara pengawasan manusia itu mungkin hanya pada ruang-ruang luarnya saja. Dan semuanya ini akan kita komprehensif lakukan pengembangan untuk mewujudkan core value pada ASN Kementerian Agama yang selaras dengan apa yang diterbitkan di Menpan RB, bahwa setiap insan-insan yang bekerja sebagai abdi negara di Kementerian Agama harus memiliki nilai-nilai yang berorientasi terhadap pelayanan. Nanti Anda akan mengalami sebuah proses pendidikan yang memiliki judul pelayanan prima. Dimensi-dimensinya apa saja dan ciptakan Anda menjadi insan-insan yang berorientasi terhadap pelayanan. Anda adalah seorang khadimul ummah, bahwa kemudian Anda menjadi seorang sayyidul ummah, umat yang dimuliakan, karena Anda adalah khadimul ummah, pelayannya umat. Kemudian pekerjaan juga harus akuntabel. Salah satu tagline di Kementerian Agama ketika kita menjalani sebuah pekerjaan, ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Sebuah pekerjaan harus tuntas, tidak sekedar semangat di awal, tetapi tuntas di akhir. Anda boleh saja mengikuti program Latsar ini senang ikut online, tetapi lupa bikin laporan, nggak bikin tugas, maka pekerjaan Anda tidak tuntas. Itu tidak akuntabel pekerjaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan insan-insan yang berkompeten. Artinya dunia serba cepat berubah dan Anda harus tetap belajar. Berhentinya proses belajar bagi seorang ASN di Kementerian Agama itu adalah kematian hakiki dari profesinya sebagai seorang ASN. Kemudian yang keempat, membangun nilai harmoni kebersamaan dengan siapapun, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dengan teman kita, bahwa kita selalu berada pada ruang-ruang yang menyamankan pada semua orang dan tidak berkonflik. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan kerukunan masyarakat apabila di kita tidak rukun. Kemudian yang kelima itu loyal. Apa yang dimaksud dengan loyal? Loyal itu adalah kesetiaan, tetapi kesetiaannya bukan pada orang, kepada sistem, kepada aturan, dan kepada perundang-undangan. Kemudian yang keenam adaptif, yaitu setiap ASN dengan berbagai dinamika perubahan itu harus memiliki kekuatan yang cukup agar dia mampu mengadaptasi setiap dinamika perkembangan zaman, baik pada ruang-ruang pekerjaan yang dimensinya pada peraturan maupun pada dimensi yang lain, yaitu penguasaan terhadap teknologi yang serba cepat berubah. Dan yang ketujuh adalah kemampuan kolaboratif. Kita manusia tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ditopang oleh orang lain. Dan membangun sebuah orkestrasi, berkoordinasi. Koordinasi itu adalah kata yang paling mudah disampaikan, tetapi rumit untuk dilakukan. Dan saya ingin menyampaikan fase-fase terakhir ini kita tengah mengalami sebuah eskalasi nasional yang sedikit mengkhawatirkan. Maka saya ingin mengingatkan bahwa bagi insan-insan di Kementerian Agama, Anda harus memainkan peran Anda sebagai orang yang menyejukkan, yang membawa nilai-nilai kebaikan dengan cara meneduhkan semua pihak, menenangkan semua pihak, dan jangan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dengan pembangunan kita. Dan itu saya kira amanat saya yang terakhir.
Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga kita semua dapat melewati proses latsar ini dengan baik dan semuanya lulus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai penutup, eh, hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan dan hanya pada Tuhanlah kita memohon ampunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih bersama. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Atas materi yang telah disampaikan terkait pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama Republik Indonesia. Profesor, mohon izin untuk bisa berfoto bersama dengan teman-teman. Akan saya ambil screenshot layarnya. Baik, Oke, teman-teman Mbak. mohon, baik teman-teman mohon untuk on cam. Saya akan ambil foto teman-teman bersama Profesor. Baik. Oke, Bu. Oke, ini yang muncul di layar saya ini. Ini yang paling ganteng Kiai Toha itu. Baik, 1, 2. Siapa Prof Kaban? Terima kasih Pak Prof Kaban. 1, 2, 3. Tiga. Mbak Rizani, makasih ya. Pak Mohon Prof maaf. Kaban, terima kasih. Pak Prof. Keluarga besar Semarang. Ya, dari Padang. Padang, Pak Rizani ya. Ya, Mohon izin ya, saya Pak. pamit ya. Udah yang balik ya. Siap, Pak Prof Iya. Kaban. Terima kasih, Terima kasih, Prof. sehat selalu. Terima kasih, Prof. Mohon izin untuk menyapa Kepala Balai Diklat Keagamaan Padang dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf Selamat tadi pagi, belum. terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih sudah bergabung dan menemani teman-teman CPNS Baik. sedang melaksanakan latsar ini. Mohon doanya juga, Bapak, semoga teman-teman lancar sampai akhir. Amin, amin. Amin. Baik, Terima kasih. Iya, Terima kasih Bapak. Surabaya. Iya, Ya, Bapak. Baiklah, Pak teman-teman. Semarang, Pak Kiai. Ye, Pak Sampailah Rizani, kita di terima penghujung kasih. acara. Ya, Mari Terima kasih Mas Taufik. kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, izinkan saya memberi pantun untuk teman-teman sebagai penyemangat ya. Cakep. Belum. Oh, belum, Bu. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Naik motor bareng sahabat. Latsar itu memang penuh warna, bikin CPNS makin semangat. Masya Allah. Terakhir, terakhir. Oke, sore hari makan bakwan, minum teh manis terasa nikmat. Warak, Bu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan tetap semangat. Baik, saya Alia dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Petir menyambar rumah Bang Rofis. Di acara-acara berikutnya. Terima kasih Terima kepada kasih, Bang seluruh Rofis. panitia Info. Latsar CPNS dari BDK Padang dan BDK Semarang serta BDK Surabaya yang sudah menemani. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.